Ternyata William Marsilio tidak sebagus Tyrone Del Pino. Itulah yang saat ini dikatakan oleh Bobotoh setelah melihat dua pertandingan William yang dianggap tidak mengesankan. Ini tuh satu hal yang harus ditunggu Bobotoh atau harus digantikan. Kalau menurut saya sih, satu hal yang terlalu cepat jika seandainya kita menilai William ataupun skuad kedalaman Persib Bandung yang dianggap kurang bagus mainnya, walaupun juga di dua pertandingan ini berhasil menang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Banyak hal sekali yang memang selalu ingin dikritik oleh Bobotoh. Salah satunya penampilan Persib Bandung secara keseluruhan atau juga yang bersifat pribadi kepada personal pemain. Ada satu pemain yang cukup disorot oleh Bobotoh di dua pertandingan Persib Bandung, entah itu di Asia ataupun juga di Liga Indonesia, yaitu William Marsilio, yang dianggap masih belum menunjukkan kualitas terbaiknya. Walaupun Bobotoh, jika seandainya kita lihat permainan Persib Bandung di laga-laga pramusim, entah itu saat melawan Western City ataupun juga melawan tim-tim di Thailand, secara tim Persib tampil bagus. Ratsbury aja ditahan imbang 2-2, terus juga menang melawan tim Australia yang dimana secara kualitas liga sangat jauh dengan liga di Indonesia. Nah, ini juga yang membuat Bobotoh itu memiliki standar tinggi ke Persib Bandung dan yakin bahwa Persib bisa kembali juara. Ditambah lagi ya, skuad yang didatangkan bukan skuad ecek-ecek ya Bobotoh. Nah, tiba-tiba penampilan Persib Bandung di liga ataupun di Asia dari segi kualitas permainan harus diakui belum sepenuhnya klop lah, Bobotoh bisa dibilang seperti itu. Masih agak bagegeg saeutik. Dan melihat tim-tim lain, salah satunya Persija Jakarta, tampil sangat luar biasa. Clean sheet belum kebobolan. Dan saya selalu bilang bahwa permainan sepak bola itu bukan hanya tentang menang saja, tapi juga enak dilihat. Walaupun permainan enak dilihat sekarang udah banyak dimatikan, jangan jauh-jauh dulu ke Eropa, salah satunya Dewa United aja. Kurang total football seperti apa, tapi Dewa United di dua pertandingan ini tampil kurang baik. Tidak mendapatkan kemenangan, bahkan kalah oleh tim kecil sekelas Semen Padang. Nah, ada beberapa pundit sepak bola yang mengatakan Persib itu memang cukup aneh. Penampilannya tidak menawan, tidak bagus, pragmatis, tapi selalu menang. Nah, itu mah tinggal naonnya kesukaan Bobotoh ngeunahna di mana. Apakah cukup main butut, nu penting mah menang, tapi main kudu alus, tapi eleh wae. Kalau saya pribadi sih ya mainnya juga harus menarik bagus dan juga selalu menang. Nah, Bobotoh salam dunia, hal yang selalu ingin saya katakan kepada Bobotoh itu yaitu mengedukasi bahwa sepak bola itu adalah kalkulasi yang tidak bisa dibilang 1 tambah 1 itu bukan hanya 2 hasilnya. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Nah, William Marsilio juga menampilkan penampilan yang sangat menawan ketika tampil bersama Persib Bandung di pramusim. Harus kita akui, bahkan muncul head speed dari Bobotoh yang mengatakan bahwa William Marsilio itu sebenarnya lebih bagus dari Tyrone Del Pino. Tetapi belum juga setengah musim berjalan, stigma itu berubah. Mengatakan kalau William Marsilio tidak lebih hebat dari sang mantan Tyrone Del Pino. Yang dimana sekarang anak-anak Bandung yang sedang merantau ke Maluku ini tampil sangat luar biasa. David da Silva kemarin kembali menciptakan gol. Di Ciro Alpes tampil sangat menawan. Gustavo Franca begitu kokoh di lini pertahanan Malut. Dan Tyrone Del Pino selalu menjadi penyeimbang dan jenderal lapangan tengah yang sangat dibutuhkan oleh Malut United. Bahkan Bali adalah salah satu tim yang saat ini luar biasa merombak. Kualitas pemainnya itu sangat menjanjikan, bisa ditahan imbang, bahkan menang dulu Malut. Nah, ini satu hal yang pastinya hal yang wajar juga Bobotoh. Jangan anti jika seandainya ada sebagian Bobotoh yang sekarang itu selalu membandingkan skuad Persib yang sekarang dengan skuad Persib yang dulu, atau membandingkan
beberapa pemain Persib sekarang dengan pemain Persib yang masih ada di Liga 1, salah satunya David da Silva yang masih membuktikan bahwa dia tua-tua keladi. Nah, bobotoh sealam dunia, saya sepakat dengan beberapa bobotoh yang mengatakan bahwa tunggu aja minimal 5 pertandingan atau 10 pertandingan Persib Bandung. Karena terlalu cepat bobotoh untuk menilai Persib jelek atau bagus, untuk menilai satu pemain jelek atau bagus. Dan saya yakin setiap pemain juga memiliki masa terbaiknya dan masa underperformnya, di mana David da Silva, Chiro Alves pernah ada dalam masa yang begitu luar biasa bersama Persib, tapi juga David da Silva dan Chiro Alves pernah ada di masa-masa dikritik oleh bobotoh, bahkan tidak sedikit yang mengatakan harus digantikan. Nah, itu juga yang sekarang terjadi di skuad Persib di awal-awal musim ini. Salah satunya William Marcilio. Bahkan jangan jauh-jauh dulu lah. Kita sebelumnya sangat mengagung-agungkan Ramon. Ketika Ramon pada akhirnya cedera, di mana Uliam yang harus menggantikan, dan Uliam ini sangat diragukan, tapi justru di 2 match terakhir Persib Bandung debutnya, Uliam justru mencetak gol. Walaupun beberapa peluang juga harus kita akui tidak bisa dimaksimalkan oleh Uliam. Nah, ini satu hal yang bobotoh harus mengerti, yang bobotoh harus bisa lebih sabar bahwa proses untuk menjadikan Persib Bandung menjadi skuad yang sangat luar biasa mematikan, membawa 2 piala di 2 musim terakhir Persib ini itu nggak instan. Saya pernah bilang di konten-konten sebelumnya bahwa untuk menjadikan skuad Persib yang begitu hebat sekarang itu butuh 3 musim. 2 musim bersama Coach Robert Rene Albert dan 1 musim bersama Coach Luis Milla, lalu disempurnakan oleh Coach Bojan Hodak. Walaupun tentu target manajemen dan harapan kita ya Persib bisa kembali juara. Tapi saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Adit. Bisa saja justru regenerasi Persib Bandung sekarang itu tidak membuahkan hasil secara instan, tapi butuh waktu. Cuman Persib selalu menargetkan dan mengusahakan seenggaknya masih tetap ada di papan atas agar kembali bermain di Asia, dan tentunya skuad yang ada ini bisa benar-benar klop dan bisa kembali juara paling minimal di musim depan. Paling minimal ya, makanya target sekarang itu target yang enggak terlalu dipatenkan. Juara itu bonus, kalau enggak pun tidak apa-apa, karena manajemen dan Coach Bojan Hodak sangat paham bahwa regenerasi yang dilakukan sekarang itu membutuhkan waktu yang lama dan juga menghasilkan sebuah konsekuensi yang bisa-bisa dibilang gagal oleh bobotoh semua. Segitu dulu untuk pembahasan kali ini bobotoh. Assalamualaikum.